Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ardian Situgar Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang tutorial membersihkan tangki air hanya dengan selang dan pipa air. Apabila teman-teman menemukan tangki airnya sudah kotor, mungkin karena tanah yang kesedot oleh mesin air atau bisa juga karena lumut, itu tandanya teman-teman sudah harus segera membersihkan tangki air. Ada banyak cara untuk membersihkan tangki air, misalnya dengan masuk ke dalam tangki dan menggosoknya, kemudian dibilas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman cara membersihkan tangki air yang praktis tanpa harus masuk ke dalam tangki. Karena kalau kita masuk ke dalam tangki, otomatis airnya akan keruh dan lumut atau tanah akan masuk ke pipa saluran air, sehingga air di kamar mandi atau di dapur otomatis akan kotor. Nah, berikut cara praktis membersihkan tangki air yang akan saya ajarkan. So, simak terus video ini ya, supaya teman-teman mendapatkan manfaatnya. Langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan selang air ukuran 1/4 inci, lebih kurang 10 meter, tergantung dari tingginya posisi tangki air dari permukaan tanah. Yang kedua, akan lebih baik jika menggunakan selang yang agak kaku supaya tidak gampang terlipat pada saat digunakan. Yang ketiga, siapkan pipa 1/2 inci sepanjang 1 sampai 1,5 meter, tergantung ukuran tingginya tangki air. Kenapa ukuran pipanya berbeda? Karena supaya selang itu nanti bisa masuk ke dalam pipa. Yang keempat, masukkan selang ke dalam pipa air sampai tembus ke ujung pipa dan lebihkan sekitar 3 cm. Yang kelima, selanjutnya untuk mempertahankan posisi selang dan pipa, pada pangkal pipa dilakukan pengeleman atau dikasih lakban. Kenapa lakban? Supaya nanti gampang untuk dicopot kembali setelah selesai melakukan pembersihan tangki. Yang keenam, masukkan ujung pipa ke dalam tangki sampai terendam air. Sementara ujung pipa yang satu lagi pasangkan ke keran air. Lalu nyalakan keran sampai selang penuh terisi air. Setelah selang penuh, cabut selang dari keran sambil ditutup rapat dengan jempol jari tangan supaya airnya tidak tumpah. Selanjutnya, jatuhkan gulungan selang yang berisi air tadi itu ke posisi terendah di sekitar lokasi tangki air. Pada saat air selang keluar, di saat yang sama akan muncul daya hisap di dalam selang, sehingga air yang di dalam tangki akan tersedot ke dalam pipa. Nah, selanjutnya
teman-teman bisa mengarahkan pipa ke semua permukaan tangki untuk menyedot kotoran dan lumut atau tanah yang mengotori tangki. Lakukan penyedotan ini sampai semua permukaan tangki benar-benar bersih. Nah, untuk dinding tangki, lakukan hal yang sama seperti kita menyedot di permukaan dasar tangki. Yang harus diperhatikan pada saat membersihkan dinding tangki, pastikan dindingnya terendam air supaya kotorannya bisa tersedot dan kotorannya dalam keadaan lembut, tidak lengket ke dinding tangki. Dari semua proses ini, satu yang menjadi catatan adalah teman-teman harus pastikan pada saat melakukan penyedotan kotoran tadi itu, ujung pipa bawah tetap berada di dalam air, karena kalau terangkat ke permukaan air maka angin akan masuk sehingga fungsi vakumnya atau daya hisap air di dalam pipa otomatis akan hilang. Nah, bayangkan repotnya kalau seandainya itu terjadi, berarti teman-teman harus memulai lagi langkahnya dari awal sampai pipanya bisa menyedot air kembali. Jadi hati-hati ya. Nah, demikian tips dari saya untuk kali ini. Teman-teman udah lihat kan sekarang permukaan tangkinya sudah hampir bersih ya, semuanya kotorannya. Jadi kita bisa membersihkan itu tanpa mengotori air. Jadi tidak perlu khawatir kalau teman-teman sedang membersihkan tangki, terus kegiatan di rumah memasak, mencuci, atau segala macam tidak akan terganggu, karena dengan sistem vakum seperti ini airnya tidak kotor, lumutnya juga nggak kemana-mana dan tanahnya juga tidak akan kemana-mana karena ini tersedot ke dalam. Jadi cukup oke kan? Nah, bagaimana menurut teman-teman? Beneran praktis tidak? Praktis dong ya. Dan satu lagi, hemat biaya tentunya, karena teman-teman bisa menggunakan selang yang sudah ada di rumah dan bisa juga menggunakan pipa bekas yang dicuci bersih, karena fungsi pipa di sini hanyalah untuk memudahkan mengendalikan selang pada saat kita melakukan penyedotan kotoran di dalam tangki. Pakai kayu juga bisa sebenarnya diganti, tapi akan lebih mudah pakai itu. Karena posisi tangki yang tinggi, teman-teman bisa menggunakan tangga untuk tempat pijakan pada saat melakukan pembersihan tangki. Teman-teman harus memastikan tangganya sudah berada di posisi yang aman ya, supaya teman-teman tidak tergelincir pada saat naik dan membersihkan tangki. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silakan di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman yang lain, supaya mereka juga mengetahui tips praktis membersihkan tangki air, karena mayoritas rumah pasti punya tangki air. Jadi ini sangat bermanfaat kalau teman-teman share ya.
Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.